Saya akan tunjukkan. Bapak akan langsung datang ke pengadilan? Oh iya dong. Karena selama ini kan Bapak yang mengadukan saya kok. Ingat loh, ini yang mengadukan saya loh. Jadi jangan dibalik-balik. Dan sebetulnya udah masuk ke pokok perkara. Enak sebetulnya yang menuduh itu, tinggal tunjukkan buktinya. Kan malah pra-peradilan, gimana? Kalau memang punya bukti ya dibuktikan di pengadilan. Bukti-bukti hukumnya apa? Ini sebenarnya masalah ringan, tapi memang digoreng terus, Pak? Digoreng bertahun-tahun. Tapi ada kesan gitu Pak ya, isu ijazah ini dibiarkan terus dibicarakan agar orang membicarakan Jokowi. Benar begitu Pak? Atau Bapak justru merasa terganggu? Ini sudah menjadi masalah hukum. Sudah menjadi masalah hukum dan sudah berproses hukumnya di kepolisian, di kejaksaan, sekarang sudah masuk di pengadilan. Ya kita tunggu aja lah pengadilan nanti seperti apa. Bukti-bukti hukum apa yang dimiliki oleh mereka. Jangan-jangan mereka punya ijazah asli. Pak, soal kondisi demokrasi ya, pada masa Pak Jokowi kita terus mengalami kondisi demokrasi yang decline gitu dan bahkan dianggap sebagai demokrasi yang cacat gitu ya, bukan hanya stagnan tapi juga cacat. Itu indeks demokrasi kita juga turun gitu pada masa Pak Jokowi dan ini juga semakin memburuk gitu ya. Kalau Bapak sendiri menilainya seperti apa? Di level global ya, ini di level global. Demokrasi itu mengalami penurunan sejak saya amati sejak 2006 di level global. Hampir di semua negara karena apa? Populisme. Jadi dan juga keterbukaan karena media sosial. Sekarang ini ditambah dengan intervensi hoax, intervensi dari deepfake, informasi palsu. Ini justru yang merusak demokrasi di situ. Sehingga sekali lagi ruang publik yang sehat, yang saling menghargai, saling menghormati, saling berempati itu tidak terjadi karena itu. Kita terjebak pada berita bohong, informasi-informasi palsu yang sangat merusak demokrasi dan itu terjadi hampir di semua negara. Karena juga selain medsos juga keterbukaan informasi juga karena populisme. Pak, tapi populisme yang mengantar Bapak sampai puncak kekuasaan politik tertinggi. Ya, oleh sebab itu sekali lagi saya pun menggunakan media sosial saat itu di dalam pilihan wali kota itu dengan Facebook. Saya adalah politisi yang Facebooker pertama. Saya Facebooker pertama politisi yang masuk ke media sosial. Kampanye dengan menggunakan Facebook. Kemudian setelah itu memakai Twitter di pilihan gubernur. Itu diambil yang positifnya, tetapi populisme dengan adanya tadi deepfake dengan hoax itu yang harus dikurangi, dihilangkan di situnya. Jadi jangan dicampur aduk. Kalau diambil positifnya sangat baik. Populisme juga sangat baik, media sosial juga sangat baik kalau kita menggunakan secara positif. Tapi kalau yang muncul ada fitnah, kemudian saling menjelekkan, saling menghina, saling mengolok-olok, saling mengejek, demokrasi apa itu? Ruang publik kita menjadi ruang publik yang tidak sehat. Yang tidak saling menghargai, yang tidak saling menghormati, yang tidak saling berempati. Itu yang saya maksud tadi. Tapi banyak pendukung Bapak dulu juga buzzer-buzzer ya Pak ya. Itu juga menyerang demokrasi itu sendiri Pak. Misalnya menyerang Tempo gitu kan salah satunya. Ya, ini kan sekali lagi saya tidak berbicara pendukung dan bukan pendukung ya secara umum. Kejadiannya seperti itu. Itu yang harus kita perbaiki. Bapak gusar nggak sih dengan kondisi demokrasi kita saat ini, militerisme yang menguat, kebebasan berbicara juga semakin menipis, agak berbeda dengan zamannya Pak Jokowi. Bapak gusar? Ya sekali lagi demokrasi itu naik turun biasa. Biasa.
Udah Pak, nggak ada lanjutannya lagi. Nggak ada lanjutannya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Jokowi sudah berkenan untuk kami datangi dan juga tampil di Bocor Halus Politik, the first president ya yang datang ke Bocor Halus Politik gitu, dan tentu saja masih banyak mungkin pertanyaan yang belum tersampaikan. Kita nanti akan coba cari waktu lagi mungkin ya Pak ya. Mungkin nanti menjelang pemilu gitu untuk kemudian kita ngobrol-ngobrol lagi, dan saksikan terus Bocor Halus Politik hanya di YouTube Tempo.co dan juga di Spotify. Terima kasih Mas Pram. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima Jokowi. kasih. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih. Pak Jokowi